Yo, what's up guys, welcome to Daily Review. Akhirnya gue juga udah selesai nonton film Satu Kakak Tujuh Keponakan. Ini film adalah film sajian utama di ajang festival film di Jogja. Kemudian juga para reviewer juga udah pada nonton. Gue juga lihat di situs IMDb skornya 9,6 dari 10. Gila gak tuh? Dan gue penasaran kan, gue ucuk-ucuk nonton sendirian di film ini. Dan setelah selesai nonton film ini, bangsat. Ini film keren banget gitu. Dari segi drama ini kayaknya baru juga mulai awal tahun. Gue mau bilang bahwa ini film terbaik tahun 2025 juga salah gitu. Tapi terlalu keren ini untuk sebagai pembuka tahun 2025. Gimana nih ngalahinnya film-film setelah ini gitu. Karena memang film ini tuh fokus utamanya itu menceritakan tentang generasi sandwich yang karakter utamanya adalah Moko yang diperankan oleh Chico Kurniawan, di mana generasi sandwich ini bahkan bisa gue bilang dialami 70% masyarakat Indonesia lah ya. Karena memang kita kan jadi rantai makanan dari kesusahan gitu kan, dari kakek nenek gitu. Dan gue juga termasuk dari 70% orang itu. Jadi gue ketika nonton Satu Kakak Tujuh Keponakan itu berasa cerminan diri gitu. Jadi gue bukan sedih ya, jadi lebih ke haru, hangat, dan kayak nahan aja. Dan bangga kita bisa ngelewatin sejauh itu gitu. Karena gila, ini film terlalu relate sih menurut gue gitu. Tapi wajar banget film ini keren karena yang bikin yaitu Yandi Laurens, sutradara dari Jatuh Cinta seperti di film-film tahun 2023. Terus juga dia yang bikin Keluarga Cemara tahun 2018. Jadi ya wajar gitu. Dan pembanding kita jelas ini seperti di film yang Jatuh Cinta seperti di film-film ya. Tapi kalau mau membandingkan dua film itu agak berat yang Jatuh Cinta seperti di film-film, dan ini versi ringannya menurut gue gitu. Jadi enak, enjoy, nikmatinnya, nggak yang full naburin tentang cerita cinta, tapi memang benar-benar di sini kita dilihatkan gimana sih generasi sandwich yang sesungguhnya. Bahkan kalau gue lihat dari karakter si Moko ini bukan generasi sandwich lagi yang ini, udah generasi sandwich ditambah sama burger, tambah sama sosis ya, tambah seblak. Karena emang gila, nasibnya sial banget ya. Jadi karakter utama ini tuh bernama Moko. Nah, Moko ini diem sama kakaknya. Kemudian kakaknya kan juga udah dewasa ya, punya adik-adik, punya anak kayak gitu. Tiba-tiba si kakaknya ini meninggal dan membuat dia ini harus menanggung anak-anak dari kakaknya tersebut, keponakan-keponakannya itu. Makanya judulnya adalah Satu Kakak Tujuh Keponakan gitu. Itu 7 keponakan, gila gitu. Kayak yang di trailer ya, rame lu ya. Di awal film kita diperlihatkan sebenarnya nasib dari Moko ini cukup cerah karena memang dia berhasil lolos dari sidang skripsi S1 dari bidang arsitektur gitu, dan dia rencananya pengen S2 bareng pacarnya gitu. Tapi lagi-lagi terkendala gara-gara musibah yang nggak terduga ini gitu, kayak udah jatuh ketimpa tangga lagi dan membuat dia tuh pupus harapan dia untuk jadi S2. Dan sejak saat itu dia ngurusin semua keponakannya. Yang makin parah lagi si kakaknya yang harus meninggal juga ini, karena yang pertama si kakak yang iparnya kali meninggal kena serangan jantung, tiba-tiba kakaknya juga meninggal melahirkan. Nah, kan di sini kan dia melahir ada bayi. Nah, bayi ini sebenarnya benar-benar penghalang yang luar biasa untuk karakter Moko. Dia harus ngidupin, kemudian juga nyusuin si bayi ini sampai akhirnya umurnya 2 tahun. Udah mulai ceritanya mulai agak bisa bergerak lah si karakter Moko ini. Tapi secara keseluruhan kayak gitulah gambaran dari cerita karakter utama. Di sini ada banyak banget karakter dari 7 keponakan itu udah riuh banget di satu rumah yang sempit banget. Dan gue salut sih sama rumahnya, itu benar-benar meyakinkan banget bahwa ini udah kapal pecah kayak gitu kan. Dan ada banyak banget masalah-masalah yang pada intinya tuh karakter utama harus terbebani semua hal ini yang membuat dia tuh legowo. Nah, menariknya kebanyakan generasi sandwich juga gitu kan. Mereka menerima keadaan dan mereka seolah-olah kuat menanggung semuanya. Sini, gue yang ambil kendali semuanya. Gue yang jadi bapak kalian. Dan itu yang diperlihatkan di karakter Moko ini, yang membuat kita akhirnya punya kesadaran di mana di akhir film kita dikasihkan kesimpulan bahwa sebenarnya generasi sandwich itu nggak harus kayak gini loh, kayak gini loh. Nah, itu sih yang bikin pecah juga, mungkin banyak yang nangis juga, mungkin itu ya. Dan gue cukup haru sih di pas kesimpulan akhir di babak ketiga filmnya ternyata kayak gini gitu. Tapi sekarang kalau kita ngomongin soal generasi sandwich, pasti ada yang bilang ya, siapa yang salah untuk generasi sandwich ini? Apakah bapak atau orang tua kita atau kita sendiri gitu? Sebenarnya nggak bisa lagi karena udah kenyataannya kita dikasih nasib kayak gitu, nggak bisa menyalahkan orang tua kita. Justru yang
paling salah menurut gue adalah ketika generasi sandwich itu kita turunkan ke anak-anak kita. Kita harus sukses, kita harus putus rantai setan dari generasi sandwich ini menurut gue gitu. Dan itu menurut gue dijelaskan ya di secara keseluruhan film dan maknanya dalam banget dari film Satu Kakak Tujuh Beradik ini gitu. Dari segi scriptwriter, penulisan, transisi cerita, manis banget, dialog-dialog yang disajikan gue suka banget, nggak ada yang benar-benar cringe kayak gitu. Dan mungkin satu kata yang sudah lama tiba, itu aja kayak agak gimana gitu. Tapi secara keseluruhan itu juga kata yang cukup menarik gitu. Tapi tektokan dialognya setiap karakter tuh, waduh, alami banget gitu, kayak berasa bukan acting di sini gitu. Terutama juga karakter dengan keponakan-keponakannya ini, dan yang menarik perhatian juga kayak Freya JKT48 sebagai Nina juga ini punya sisi berbeda di sini. Jadi dekil tapi dekil cantik tuh gimana gitu. Jadi ini cukup menarik ya karakter dari Nina. Kemudian juga ada si Amanda Rawless sebagai Maureen, kekasihnya si Moko, juga punya andil yang kuat. Dia nggak yang matre langsung ninggalin si Moko ini. Dia punya perjuangan yang cukup tinggi gitu. Kemudian juga ada karakter Woko, adiknya juga sebenarnya dia pengen kuliah tapi dia berkorban. Setiap tingkatan keponakan ini tuh punya sisi berkorban mereka masing-masing, karena memang dari atasannya tuh juga orang yang udah baik ya, dari karakter Moko, akhirnya yang lainnya ngikut. Nah di sini pada satu titik mereka merasa bahwa mereka ini jadi beban, dan akhirnya di sini jadi konflik. Dan puncak masalah utama dari film ini adalah ketika sang antagonis utama dari film ini muncul, yaitu Ringgo Agus Rahman yang memerankan Eka, suami dari kakaknya si Moko ini. Dan inilah dia kayak tipu-tipu muslihat ya, punya usaha investasi trading kayak gitu, yang akhirnya membuat keuangan mereka ini terganggu kayak gitu, dan cara-cara melamar pekerjaan. Pokoknya dari film Satu Kakak Tujuh Beradik ini kita tuh lebih fokus dibawa ke karakter utama si Moko, mulai dari dia sidang skripsi sampai akhir film kita akan dibawa mengikuti perjalanannya, mulai dia melamar pekerjaan dan kayak ngelihat ngelihatnya orang-orang biasa yang kesusahan dan kita ikut ke sana. Dan kalau kalian berharap bahwa film ini punya sesuatu yang bombastis, wah, bukan ini menurut gue film kalian. Menurut gue di sini filmnya khusus dibawa untuk kayak ritmenya santai, hanyut, sedih, ngikutin dialognya itu renyah, nggak ada bosan sama sekali. Biasanya kalau gue film tuh skripnya jelek gitu, pasti gue ngantuk, nguap atau apa. Ini enggak, dan benar-benar ngikutin dari awal sampai akhir, babak 1, babak 2, babak 3, ritmenya tuh manis banget gitu ya. Untuk film Satu Kakak Tujuh Keponakan ini dari segi sinematografi gue suka banget, dari gradingnya, warna-warna kayak gini gue suka banget. Kalian bisa lihat lah di trailer, dan itu sama seperti di filmnya, dan ini meyakinkan banget bahwa lingkungan kayak gini, warna-warna kecoklatan gitu, kayak menandakan kesengsaraan, kekumuhan. Ada beberapa grading yang agak dipergelap, itu kayak sengaja banget dibikin kayak gitu karena menyimbolkan kayak depresi, kayak bener-bener kacau balau. Itu benar-benar diperlihatkan lah di sini. Kalau mau compare dari segi grading, dari segi cerita, niche-nya menurut gue film ini lebih cocok kita compare dengan film yang baru-baru tayang dan masuk Oscar dari Thailand, yaitu How to Make Million Before Grandma Die. Dan ini cukup mirip gitu dari sedih-sedihnya gitu. Dan gue bangga sih kita punya film yang selevel bisa nandingin film How to Make Million Before Grandma Die menurut gue gitu ya. Dan secara keseluruhan dari acting, udah keberhasilan titik poin dari film ini dari sebanyaknya aspek-aspek yang menunjang menurut gue adalah dari segi acting dari Chico Kurniawan sebagai Moko, dapet banget. Seolah-olah memang dia terlahir sebagai karakter Moko gitu. Gue nggak ngebayangin gimana pendalaman karakternya berapa lama gitu. Bahkan gue sempat dengar beberapa kabar kalau dia mendalami karakter Moko ini sampai 2 minggu ngeliatin tukang fotokopi gitu, raut-raut muka fotokopi gitu, nggak kebayang gitu. Dan gue seneng Chico Kurniawan sekarang akhirnya naik dan banyak dia main film, karena memang aktor satu ini cukup lama didiamkan menurut gue gitu, dan jadi pemeran pendukung, cameo gitu. Pada akhirnya kan dia naik step by step. Gue suka tuh aktor-aktor yang memang naiknya tuh perlahan, gak yang tiba-tiba booming, viral, apalagi yang follower banyak, modal gitu doang tuh bangsa tuh sutradara-sutradara yang banyak ngegaet aktor-aktor yang berasal dari viralitas aja, menurut gue bangsat gitu. Tapi dari aktor yang muncul dari film ini, memang ada beberapa aktor-aktor yang diambil dari aktor cilik, tapi wajah-wajah baru udah cukup banyak di sini. Dan ini sih menurut gue sehat ya, dari perkembangan circle-circle dari aktor Indonesia dan juga aktris. Menurut gue ini sehat karena
akan memunculkan bibit-bibit baru dari para aktor yang membuat kita nggak bosen yang itu mulu, itu mulu, itu mulu. Jadi apalagi kalau aktornya bikin film itu mulu, aduh capek ngikutin sutradara mulu ya. Jadi di sini gue seneng itu. Ada juga aktor-aktor baru kayak Kawai Labiba. Di sini juga dia memerankan siapa namanya? Gadis ya kalau nggak salah yang jualan pop ice. Itu juga keren aktingnya dan ini wajah baru juga menurut gue meskipun banyak bocil-bocil di sini tapi ini bibit. Gue suka banget sutradara yang memang akhirnya memikirkan tunas-tunas baru ini gue suka ya. Dan gak ketinggalan juga beberapa aktor-aktor yang lainnya juga cukup keren. Kalian nonton sendiri nih. Semuanya benar-benar melingkupi porsi mereka masing-masing. Ketika dikasih dialog profesional. Gue suka banget semua dialog-dialognya di sini. Mungkin untuk kekurangannya minim banget. Gue pusing kekurangannya apa. Karena gue sepanjang film ini menikmati banget gitu. Mungkin ya dari segi durasi kali ya. Karena memang ceritanya di sini kan memang kayak gitu ya. Menceritakan tentang kehidupan. Kayak berasa film dokumenter. Tapi memang durasinya harusnya lebih dipersingkat sedikit aja. Supaya kayak kita lebih cepat nunggunya gitu. Meskipun gua nggak bosan, tapi orang lain mungkin ya kalau dari pandangan mereka mungkin agak sedikit kepanjangan nih durasi. Harusnya bisa sedikit dipersempit aja gitu. Dan menurut gua juga beberapa karakter keponakannya nggak terlalu di-explore terlalu jauh, tapi cukup karena memang di sini kan fokus utama dari karakter Moko gitu. Secara keseluruhan gue nggak ada masalah. Dari segi scoring gue suka banget, dimana di sini kan kebanyakan lagu Sal Priadi ya. Nah, yang sedikit koreksi juga tuh pas yang Moko lagi tidur di ranjang gitu kan, tiba-tiba lagu Sal Priadi bilang bah, gue kaget itu gue kan sementara itu gila itu gue kaget. Harusnya jangan di situ, harusnya musik dulu gitu. Tapi gimana ya lagunya gitu, tapi jujur kaget. Kayak waduh, jadi film horor gitu. Itu salah satu kekurangan mungkin. Dan untuk itu kan sebenarnya kekurangan yang gue cari. Secara keseluruhan itu udah ini film perfect banget mulai dari skrip, transisi ceritanya, transisi dialog, chemistry antar karakter udah klop banget. Karakter utama mendukung cerita sama dengan sangat baik, sinematografi, scoring apalagi di sini ada banyak banget kayak dentingan-denting apalagi yang ide mereka yang main piano yang di meja jualan pop ice itu cemerlang banget. Meskipun gue ingat ada beberapa film-film adegan di luar negeri yang juga kayak gitu, tapi inspirasi lah gitu ya. Tapi ini pas dan ngena banget gitu. Dan gue bisa bilang ini menjadi salah satu film terbaik di tahun 2025 meskipun baru tanggal berapa ya? Tanggal 23, baru 23 hari berjalan di tahun 2025. Gue bisa bilang Satu Kakak Tujuh Keponakan adalah salah satu film terbaik yang ada di Indonesia. So, di review akhirnya gue memberikan skor untuk film Satu Kakak Tujuh Keponakan ini ada di angka 9 dari 10. Buat teman-teman yang udah nonton, berapa skor kalian? Dan buat kalian belum nonton, buktikan sendiri apa yang kita bilang selama di review ini. Kalau kita salah, silakan kalian komen juga di kolom komentar di bawah. Kalau kalian setuju, itu lebih mantap lagi. Silakan tambahkan skor kalian di kolom komentar di bawah. Buat teman-teman yang baru datang ke video ini tapi belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video review-review setiap harinya. Sampai jumpa di video review selanjutnya.